Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai, dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunggu-tunggunya di Telaga Kausar dan mendapatkan syafaatnya nantinya di yaumil akhir. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita sering di dalam kehidupan sehari-hari melihat kadang-kadang kawan, entah orang tua kita, entah tetangga kita berpesan, ya, manakala ada tanah misalnya jangan dibiarkan semak-semak, lebih baik tanam sawit atau tanam duren, sehingga kita tidak menjadi penonton. Kalau kita tanam sawit, insya Allah 2 tahun atau 3 tahun kemudian kita akan menikmati hasil, akan panen. Semakin luas kita menanam, semakin banyak harapan kita mendapatkan hasil panen. Tentu begitu. Begitu juga dengan hal-hal lain. Atau kita tanam apapun yang bisa bersifat lama, misalnya duku. Kadang-kadang kita tanam duku itu 15 tahun baru berbuah. Kalau kita umur panjang, umur 60, 70, 90, 100 dan lain sebagainya, maka akan kita menikmati hasil tanaman kita. Kita tidak menjadi penonton. Manakala duku itu musim, kita juga akan merasakan panen. Bagaimana dengan nantinya manakala kita sudah mati, ya? Apakah kita masih bisa menikmati panen tanaman kita tadi? Tentu tidak, kecuali gitu. Jadi manakala kita menanam sesuatu kebaikan, maka kita akan memetik kebaikan. Manakala kita menanam keburukan, tentu akan menghasilkan keburukan juga, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Iza matal insanu qata'a amalu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bi wa waladi solihiyat ulah." Shadaqallahul azim. Bahwa barang siapa anak cucu Adam ini sudah meninggal dunia, dia tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa untuk kepentingan akhirat, kecuali apa yang telah dia tanam sebelum ajal tiba. Nah, apa yang kita tanam dan akan kita nikmati setelah kita meninggal sampai hari kiamat, sehingga kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda, tentu akan membantu kita ketika kita di hari penghisapan. Yang pertama, kata Nabi, man salasatin min sodakotin jariyah, yaitu amal jariyah yang kita tanamkan. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberi kesempatan, selagi kita punya modal, mari kita pikirkan apa yang akan kita nikmati di sisa-sisa hidup kita ini. Ketika kita sudah meninggal, masih kita nikmati amal kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat. Misalnya kita membuat sumur, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, membangun jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, membangun tempat-tempat pendidikan, musola, masjid, sekolah, pondok dan lain sebagainya. Misal kalau kita seandainya saja kalau kita membangun masjid, kata Nabi, barang siapa mendirikan sebuah masjid walaupun masjid itu sebesar sarang burung, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan membangunkan sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Itu. Yang penting niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendirikan tempat ibadah walaupun sebesar sarang burung, kata Nabi, maka akan mendapatkan pahala.
dilipat gandakan, akan menaungi kita di alam kubur, di alam barzah, di padang mahsyar hingga pada hari kiamat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu, kita punya kepandaian mengaji, misalnya membaca Al-Quran, kita bimbing anak-anak. Kita bimbing anak-anak tetangga. Kita bimbing anak-anak rekan-rekan. Atau kita tidak bisa pandai mengaji, mungkin kita memberi sangu atau memberi insentif kepada guru ngaji. Itu sudah termasuk mendukung program memanfaatkan ilmu. Jadi, manakala kita punya ilmu, kita ajarkan. Niscaya ilmu yang kita ajarkan dimanfaatkan oleh orang yang mengikuti kita akan mendapatkan amal yang sama seperti mereka melakukan tanpa mengurangi amal yang melakukannya. Begitu juga manakala kita melakukan suatu kejahatan, maka kita akan mendapatkan balasan atas kejahatan atau keburukan itu menimpa diri kita, sama dengan pelaku yang melakukan kejahatan itu tanpa mengurangi balasan keburukan orang yang melakukan itu kepada kita. Artinya ada amal jariah yang baik, ada jariah yang buruk. Jadi mari kita pikirkan itu, seperti kita misalnya memperlihatkan tontonan, kita share ke video misalnya aurat, maka itu manakala ada seseorang yang menonton, kita mati, foto kita masih bertebaran, video kita masih bertebaran yang menebar aurat, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita akan mengalir dosa-dosa kita hingga pada hari kiamat. Nauzubillah. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka kita berusaha selagi anak-anak kita masih kecil, sedini mungkin. Kalaupun sudah terlambat, mari kita tetap berusaha membimbing anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, agar mereka punya ilmu agama, agar mereka berakhlak mulia. Niscaya mereka melakukan berperilaku baik dan berakhlak mulia, kita akan mendapatkan amal kebajikan atas apa anak-anak dan cucu kita lakukan melalui bimbingan kita. Mudah-mudahan itu, apa yang kita tanam, kita akan mendapatkan hasilnya. Baik yang kita tanam, kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Buruk yang kita tanam, buruk juga balasan yang akan kita dapatkan dari Allah SWT. Mudah-mudahan. Jadi, mari kita berlomba-lomba dalam tanam menanam. Demi kepentingan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dan nantinya berkumpul bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga terbaik atas ridho dan kasih sayang serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.